Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Family Day akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2024. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri ke ketua kesan masing-masing. Kelas pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas pola hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan. Karena kasih-Nya selalu baru setiap pagi bagi kita. Haleluya. Bagikan mentari menyinari bumi, kasih-Mu selalu baru tiap pagi. Tak berkesudahan karya-Mu ya Tuhan, selalu membuatku kagum dan heran. Sumber kekuatan dalam kesesakan, Engkau Allah yang beri pengharapan. Tuhan dan Rajaku, juga sahabatku, puja sembahku sepanjang hidupku. Yes, haleluya. Takkan pernah ku berpaling, Yesus Tuhan, ini janjiku. Dan setia padamu selalu hidupku seturut firman-Mu. Karena bukan kuat, gagah dan hebatku, beroleh kemenangan di dalam-Mu. Kasih karunia-Mu yang melayakkanku, jiwaku pun bersuka. Haleluya. Katakan gagah-Mu itu bagianku, dan seluruh bumi agungkan nama-Mu. Karena anugerah-Mu buatku jadi baru, perutku pun bersorak. Haleluya. Yes, haleluya. Biarlah kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Hati kita memuji Dia. Haleluya. Bagikan mentari menyinari bumi, kasih-Mu selalu baru tiap pagi. Tak
tak berkesudahan. Karya-Mu ya Tuhan selalu membuatku kagum dan heran. Sumber kekuatan dalam kesesakan, Engkau Allah yang beri pengharapan. Tuhan dan Rajaku, juga sahabatku, pujian sembahku sepanjang hidupku. Yes, takkan pernah ku berpaling, Yesus Tuhan, ini janjiku. Taat dan setia padamu, selalu hidupku seturut firman-Mu. Karena bukan kuat, gagah dan hebatku, beroleh kemenangan di dalam-Mu. Kasih karunia-Mu yang melayakanku, jiwaku pun bersorak haleluya. Nyatakan karya-Mu itu bagianku, dan seluruh bumi agungkan nama-Mu. Karena anugerah-Mu buatku jadi baru, mulutku pun bersorak haleluya. Hati kami bersorak di hadapan Tuhan, sebab Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Haleluya, yes. Hey, hey, hey. Hallelujah, oh because of your grace. Hey, hey, hey. Hallelujah, oh because of your grace. Hey, hey, hey. Hallelujah, oh because of your grace. Hey, hey, hey. Hallelujah, oh because of your grace. Hey, hey, hey. Hallelujah, oh because of your grace. Hallelujah. Sebab Dia Tuhan yang baik bagi kita, amin. Haleluya. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Dalam berkesudahan, Kau setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari kasih-Nya, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Nya, tak pernah berakhir di hidupku. Yes, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yes. Setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Yes, haleluya. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Yeah. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku.
hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yes. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yes. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Yes. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kami percaya Engkau menjamin hidup kami, Kau memegang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Haleluya. Besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hey. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Sungguh hati kami bersuka cita Tuhan. Kehadiran memberikan pengharapan baru bagi kami. Bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau jadikan kami berharga di hadapan mata-Mu. Bahkan Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Itulah bukti kasih Tuhan yang tidak bisa kami balas dengan apapun. Selain kami datang membawa korban syukur kami dari hati kami yang tulus untuk Bapa, untuk Raja di atas segala raja. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat.
Tuhanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Sujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, seumur hidupku ku mau menyembah. Sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
terpujilah namamu, Kau Allah yang mulia. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Biarlah jiwaku bersembah, biarlah jiwaku menyembahmu. Kau Allah yang mulia, Kau Raja segala raja, Kau layak terima hormat. Ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Oh, biarlah hati kami bersuka menyembahmu Tuhan, menyembahmu Yesus. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang mulia. Ya la 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 la, shaka ya la la, ila la 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 la, say, oh Tuhan, nyatakan kasih-Mu lebih lagi, nyatakan kemurahan-Mu. Oh, ira la 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 la, shaka, ya la 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 la, say, ira la 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 la, say, oh Tuhan, hanya Kau layak diadukan, hanya Kau layak ditinggikan, kasih setia. Oh, haleluya. Di dalam hadirat-Mu Kau berikan ku damai-Mu Tuhan. Di dalam dekapan-Mu hatiku tenang, jiwaku aman bersama-Mu. Yesus, Kau Tuhan yang berkuasa. Ku aman di dalam-Mu Tuhan, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau curahkan kekuatan baru, Kau berikan ku pengharapan. Kau kerjakan sukacita melimpah. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu Tuhan, itu kerinduanku, itu kerinduanku. Hadir-Mu Tuhan, kasih-Mu Kau nyatakan bagiku, kasih dari surga mengalir di dalam hidupku. Kasih dari Allah Bapa memuaskan jiwaku, menyembuhkan lukaku, memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, hatiku bersukacita, jiwaku menyembah-Mu. Ya la 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 la, say, ira la 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 la, shaka ya la la la, ira la 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 la, say, oh, tiada yang lain selain Kau Tuhan, tiada yang lain di dalam hidupku. Hanya Kau satu-satunya Allah yang berkuasa. Dan Kau bawaku lebih lagi, Kau bawaku Tuhan di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu. Oh,
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara, ingat bahwa kasih Yesus melimpah di dalam hidup kita. Dia Allah yang memberikan hidupnya bagi kita. Dia Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, salibnya sanggup memulihkan hidup kita. Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Yes, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sepanjang bulan April ini kita belajar satu tema firman Tuhan. Kepada kita adalah His chosen to be. Dipilihnya menjadi. Di minggu pertama kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Dipilihnya dan dikuduskannya. Dan minggu kedua adalah menjadi anak-anaknya. Hari ini, di minggu ketiga bulan April ini, menjadi dikasihinya, beloved by Him. Saudara-saudari, hari-hari ini muncul berbagai pendapat dan pengajaran yang dibangun berdasarkan intervensi pikiran manusia kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran firman Tuhan yang mengintervensi pikirannya. Dengan kata lain, pikiran manusia mengkangkangi kebenaran, bukan kebenaran menguasai pikiran. Kebenaran firman Tuhan tidak lagi dipandang sebagai kebenaran hakiki, tetapi sesuatu hal yang patut dipertanyakan. Alkitab dianggap sebagai salah satu kitab yang berisi tulisan terbaik sebagai panduan hidup bermoral, beretika, berbuat baik, berhasil dan beragama. Pandangan ini akan menjerumuskan kita kepada penyesatan pikiran bahwa keselamatan itu bisa diperoleh dari hasil perbuatan baik, bermoral, beretika dan beragama. Tentu hal ini bisa terjadi bila kita mempertanyakan Alkitab, firman Tuhan sebagai kebenaran otoritas tertinggi. Tetapi bila kita menerima firman Tuhan adalah kebenaran sejati,
maka seluruh hidup kita tunduk kepadanya. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang kekal, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, maka semua isinya patut kita terima dan junjung tinggi sebagai otoritas tertinggi atas hidup kita, yang menyelamatkan dan menuntun kita kepada hidup yang berkenan di hadapan Allah yang telah mengasihi kita sejak kita masih dalam dosa. Sebagaimana dituliskan oleh Paulus dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dosa itu dibawa ke perut bumi. Yesus dikubur dan 3 hari kemudian Dia bangkit dan hidup dan kembali naik ke sorga. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Hal ini jelas bahwa keselamatan dari penghukuman dosa dan hidup kekal bukan karena usaha kita, tetapi oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita diselamatkan bukan usaha, perbuatan, kebaikan, amal, keagamawian kita, tetapi kasih karunia Allah oleh iman kita diselamatkan. Itu yang dituliskan oleh Paulus di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Pengorbanan Kristus dengan tubuh terpecah, darahnya tercurah dan mati di kayu salib, menyucikan, menguduskan dan mentahirkan kita dari lumuran dosa yang telah memisahkan kita dari Allah. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus menjadikan hubungan antara kita dengan Allah kembali terjalin dengan penuh kasih Allah. Kasih Allah inilah yang menjadikan kita anggun dan tak bercacat di hadapannya. Kita disempurnakan seperti semula dalam rupa dan gambar Allah yang terus-menerus bertumbuh sampai kepada kesempurnaan Kristus sebagai kepala dan kita bagian anggota tubuhnya. Inilah berkat rohani di dalam surga yang sangat istimewa yang dikaruniakan Allah atas hidup kita. Sebagaimana dituliskan di dalam Efesus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebagai pribadi yang dikasihi Allah, lebih lanjut Allah terus berkarya untuk membawa kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Maka diberinya kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin dan menuntun kita dengan lembut kepada rancangan tujuan ilahinya, yaitu di bumi seperti di sorga. Oleh karena itu, seorang yang dikasihi Allah, maka hal yang harus dimilikinya pertama adalah berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Mengapa penting berdiam dalam hadirat Tuhan? Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan seperti Maria dari Betania yang duduk di kaki Yesus mendengar Dia, sebagaimana yang dicatat dalam Lukas 10 ayat 39. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu rindu dan haus merenungkan dan memahami setiap isi hati Tuhan.
Seperti yang disampaikan oleh pemazmur bahwa firman Tuhan itu lebih berharga dari emas dan lebih manis daripada madu. Mazmur 19 ayat 10. Pernahkah Anda jatuh cinta dengan seseorang? Misalnya kekasih Anda, bayangkan saat Anda terpisah dengan jarak jauh. Anda hanya bisa berkirim pesan lewat WhatsApp atau jika sinyal mendukung, sekali-kali saudara bisa video call. Tentu saja terpisah secara fisik akan membuat Anda selalu rindu untuk berkomunikasi. Setiap kali ada pesan baru yang masuk dari dia, Anda akan bergegas membuka dan merasa berbunga-bunga. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Setiap hari kita selalu rindu membaca pesannya untuk kita. Kasih yang kita rasakan inilah yang mendorong kita untuk selalu ingin membaca pesannya. Sebagai pribadi yang dikasihi Allah dan yang mengasihi Allah memiliki suatu keinginan untuk menyukakan sang kekasih jiwa, bukan? Tentu untuk hal itu dapat terlaksana bila terlebih dahulu mengenal hal apa saja yang menjadi kesukaannya. Menyediakan waktu untuk berdialog, berkomunikasi, menyelidiki dan mendengarkan hal apa saja yang menyenangkannya. Itulah sebabnya kita perlu dan harus berdoa. Kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya. Karena isi hati Tuhan sesungguhnya telah dituliskannya bagi kita, yaitu di dalam Alkitab. Alkitab memberitahu kita apa yang Allah kehendaki atas hidup kita. Alkitab memberitahu kita apa yang menyukakan hati Tuhan. Alkitab menuntun kita kepada seluruh keinginan Tuhan. Alkitab itu adalah tulisan yang diilhami oleh Allah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Itu dituliskan Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Yang kedua adalah sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Adalah bagian kedua menanggalkan semua ketertarikan dan keterikatan kita kepada apapun dan siapapun. Hal ini seperti sesuatu yang aneh dan dapat dianggap berlebihan. Tetapi memang tidak bisa tidak, harus seperti itu. Allah mengasihi kita dengan tidak segan-segan meninggalkan takhta kerajaannya, dan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8. Allah telah memutuskan untuk mengasihi kita. Lalu apakah respon dan sikap kita yang dikasihinya? Masihkah kita tertarik dan terikat kepada yang lain? Manusia diberi kehendak bebas untuk mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Dia. Kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan dan menciptakan suatu warna hidup yang tidak membahagiakan hati Tuhan, itu adalah kesalahannya sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak mengasihi Tuhan adalah orang yang terkutuk. 1 Korintus 16 ayat 22. Dalam hal ini tidak ada orang yang bisa berdalih ketika ia terkutuk karena tidak mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan tidak menggerakkan hatinya untuk mengasihi dia. Kita tidak dapat menggerakkan hati Tuhan dan mengontrol serta mengendalikannya untuk mengasihi kita. Tetapi sungguh besar anugerahnya Tuhan mengasihi kita. Sekarang dari pihak manusia, apakah mengasihi Tuhan atau tidak? Itu ada dalam kebebasan dan kontrol serta kendali masing-masing individu.
bukan Tuhan. Ini salah satu misteri dan rahasia kehidupan. Sekaligus di sini kita mendapatkan betapa hebat makhluk manusia dengan perasaan dan kehendak yang diberikan oleh Tuhan, yang harus digunakan dengan bijaksana, yaitu ditujukan bagi Tuhan. Dalam kisah Adam di Eden, tentu Adam tahu bahwa melanggar kehendak Allah akan mendukakan Tuhan. Sebab kematian bukanlah kehendak dan rancangan Allah. Kalau Adam berniat untuk mengasihi Tuhan dengan benar, ia tidak akan melanggar perintah Tuhan. Tetapi ternyata Adam memilih tidak mengasihi Tuhan. Akhirnya ia terhukum atau sama dengan terkutuk. Ini terjadi karena kesalahan Adam sendiri, berdasarkan keputusan dan kehendaknya tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus pun mengalami pergumulan yang sama. Apakah mau mengasihi Allah Bapa atau tidak? Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk mengasihi Allah Bapa. Karena kasihnya kepada Bapa, maka ia tidak ingin melukai hati Tuhan. Itulah sebabnya ia taat kepada Allah Bapa. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi Bapa, pasti ia tidak akan melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Hal ini memberi pelajaran yang sangat mahal bagi kita, yaitu agar kita dengan sadar dan sengaja mengasihi Tuhan. Harus diakui, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan kasih yang pantas. Kalau untuk pasangan hidup, anak-anak, orang tua, dan objek lainnya dalam hidup, seseorang bisa mengasihi secara berlimpah. Mestinya untuk Tuhan bisa diberikan secara lebih berlimpah. Tetapi faktanya sering Tuhan hanya diberi remeh-remehnya. Bukan kasih yang tulus dalam porsi yang pantas untuk pribadi yang telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Manusia termasuk di dalamnya banyak orang Kristen telah terbiasa dengan irama mengasihi apa yang kelihatan, yang bisa dirasakan secara jiwani dan fisik. Irama ini kalau sudah menyatu kuat di dalam diri seseorang, maka ia tidak akan pernah bisa lepas sampai menutup mata. Ini berarti tidak pernah mengasihi Tuhan secara pantas. Betapa malangnya, kalaupun ia bisa menyatakan mengasihi Tuhan dengan mulutnya, sebenarnya ia belum mengerti apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan itu. Kasihnya kepada Tuhan hanyalah manipulasi perasaan yang dibuat-buat sesaat. Dalam hal ini Tuhan sering dipermainkan dalam liturgi kebaktian. Tuhan tidak menerima pengakuan pujian dan penyembahan yang bernilai semu, hanya fantasi. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Sampai seseorang tidak mengenali antara ketulusan dan kepura-puraan. Sejatinya, pengalaman berkasih dengan Tuhan adalah pengalaman terindah dalam hidup ini. Seharusnya berkenaan dengan hal ini, setiap kita mencapai level yang ideal dalam mengasihi Tuhan. Untuk itu kita harus menetapkan hati untuk mengasihi Dia dan berusaha mewujudkan dengan perjuangan yang serius. Harus disadari bahwa kekuatan musuh juga berusaha menarik hati orang untuk memberikan cintanya bagi yang lain. Objek yang lain bisa siapapun dan apapun. Kalau ada sesuatu atau seorang yang menarik perhatian, memikat dan berharga lebih dari Tuhan, berarti itu adalah berhala. Sebuah ketidaksetiaan. Biasanya orang seperti ini mencari Tuhan hanya karena memanfaatkan Tuhan. Mengasihi adalah sebuah keputusan. Mengasihi seringkali disertai dengan perasaan, tetapi emosi bukanlah dasar dari kasih. Dalam situasi apapun, kita sendiri yang mengambil keputusan untuk mengasihi. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar perasaan. Kata Yunani dari kasih untuk Tuhan adalah agape, yang artinya kebajikan,
kesenangan, preferensi, atau kehendak baik. Ini adalah jenis kasih Allah untuk kita. Sebagaimana yang ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Bahkan ditegaskan bahwa kita perlu mengasihi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia telah memutuskan untuk mengasihi kita. Jadi Tuhan sudah menempatkan kapasitasnya untuk mengasihi kita. Karena itu mengasihi Tuhan bukanlah emosi atau perasaan semata yang bisa timbul dan tenggelam. Tetapi mengasihi Tuhan adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Namun kita tidak akan bisa benar-benar mengasihi Tuhan jika kita tertarik dan terikat dengan yang lain. Anda perlu tahu bahwa salah satu penghalang kita untuk sulit mengasihi Tuhan adalah besarnya magnet dunia untuk menarik kita dari kasih Allah yang begitu besar. Kita diberikan pilihan untuk mengasihi dunia atau mengasihi Tuhan. Dan sebagai manusia yang terbuat dari daging, kita kerap kali mengasihi dunia. Jadi jangan heran bahwa saat kita masih mengikat diri dengan status harta, kesenangan, dan kedagingan, kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Bahkan cara berpikir kita menjadi penghambat besar untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Keraguan, kemarahan, kesalahpahaman, dan beragam pemahaman keliru tentang Tuhan bisa membelokkan hati kita dan menolak untuk merasakan kasih Tuhan itu sendiri. Tidak ada hal yang lebih mulia, lebih agung, lebih terhormat daripada menjadi kekasih Tuhan. Jadi, kalau kita masih memiliki jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, kita memiliki nafas kehidupan, berarti Tuhan masih memberikan kita waktu. Tuhan membuka tangannya untuk menyambut kita sebagai kekasihnya. Itu adalah kehormatan. Dan kalau kita menyambut tangan Tuhan, kita akan memegang tangan Tuhan selamanya. Sambil kita berjanji untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, tidak mengingini apapun dan siapapun. Jangan terlambat. Sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga adalah mengutamakan Allah lebih daripada yang lain. Ini adalah hukum yang terutama dan pertama. Dikatakan oleh Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi ketika mereka bertanya kepada dia, hukum mana yang pertama dan terutama? Dan Tuhan menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 37. Mengasihi Tuhan artinya memberikan kasih kita dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kita kepada Dia. Dengan kata lain, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap keberadaan kita sepenuhnya. Yesus menegaskan bahwa ini adalah hukum yang pertama dan terutama dari semua hukum. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Saat kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka hal-hal yang lain yang bersifat duniawi tidak akan mudah mempengaruhi hidup kita. Kita tidak bisa mencintai semua hal yang ada di dunia ini seperti uang, harta, keluarga, dan sebagainya. Dan mengasihi Tuhan dengan kadar yang sama. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia. Jadi bagaimana mungkin kita memposisikan Dia di urutan kedua setelah hal dunia yang kita punya?
Tuhan mau kita mengasihi Dia secara eksklusif atau di atas dari semua hal yang ada di dunia ini. Terdengar egois memang. Tapi Tuhan benar-benar serius meminta pengabdian kita secara total kepada Dia. Pengabdian kita kepada Tuhan, ungkapan rasa syukur kita sebagai pribadi yang dikasihi dan yang mengasihinya. Pengabdian kita tertampakkan atau diwujudkan dalam bentuk ketaatan kita melakukan perintah dan kehendaknya. Perintah itu sepertinya mustahil kita pelihara. Kemustahilan itu disebabkan oleh karena keberadaan alami manusia. Tidak ada bukti yang lebih nyata tentang ketidakmampuan manusia memelihara hukum Allah selain perintah ini. Tidak ada satupun manusia dengan kodrat berdosa dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatannya 24 jam sehari. Ialah mustahil bagi manusia alami. Namun melanggar sebuah perintah Allah adalah dosa. Jadi tanpa memperhitungkan dosa yang kita lakukan setiap hari, kita telah terkutuk karena tidak mampu memelihara perintah yang satu ini saja. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kaum Farisi berulang kali atas ketidakmampuan mereka memelihara hukum Allah. Ia berusaha membongkar kebangkrutan rohani mereka dan kebutuhan mereka akan juru selamat. Tanpa penebusan dosa yang ia sediakan dan kediaman Roh Kudus yang menguatkan dari dalam hati orang tertebus, mengasihi Allah adalah mustahil. Akan tetapi, sebagai orang Kristen, kita telah dibersihkan dari dosa dan hati kita didiami oleh Roh. Jika demikian, bagaimana caranya mengasihi Allah sepantasnya? Sama seperti pria di dalam Markus 9 ayat 24 yang meminta pertolongan supaya dapat lebih percaya lagi. Kita juga dapat meminta Allah membantu kita dalam bagian-bagian kehidupan kita yang kurang mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan pikiran. Adalah kuasanya yang kita butuhkan untuk menaklukkan kemustahilan, sehingga kita perlu mencari dan menggunakan kuasanya. Dalam kebanyakan kasus, kasih kita bagi Allah semakin bertumbuh dengan berjalannya waktu. Tentunya umat Kristen yang baru diselamatkan sangat menyadari kasih Allah dan kasih mereka bagi Allah. Namun dengan menyaksikan kesetiaan Allah di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan kita, kasih kita kepada Allah berkembang dan bertumbuh. Beriringan dengan berjalan waktu, kita menyaksikan belas kasih, kasih karunia, belas kasihan dan kasihnya bagi kita dengan kebenciannya terhadap dosa, kekudusannya dan kebenarannya. Kita tidak mungkin mengasihi seseorang yang tidak kita kenal. Sehingga pengenalan akan dirinya seharusnya menjadi prioritas kita. Mereka yang mengejar Allah dan kebenarannya, yang menanggapi dengan serius perintahnya untuk mengasihi dirinya di atas segala sesuatu, tidak lain dari mereka yang bergairah bagi hal-hal yang bersangkutan dengan Allah. Mereka bersemangat membaca firman Allah, bersemangat berdoa, bersemangat menaati dan menghormati Allah dalam segala sesuatu, dan bersemangat bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Melalui disiplin rohani ini, kasih bagi Allah berkembang dan bertumbuh mendewasa bagi kemuliaannya. Bila Allah dijadikannya, kita dikasihinya, sekalipun kita tidak layak menerima itu, lalu apakah respon dan tindakan kita? Bila kita merespon, menerima dan berkata mengasihi Tuhan, sudahkah kita menunjukkan secara serius dan nyata akan kasih itu kepada Tuhan? Orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan tidak hanya dalam tutur kata, namun sikap dan tindakan menjadi wujud nyata untuk itu. Dengan duduk diam di dalam hadirat Tuhan,
berdoa dan mendengarkan firman-Nya, menanggalkan semua ketertarikan dan keterikatan kepada apapun dan siapapun, dan mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Pribadi yang telah dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena kebaikan. Bukan karena kecakapan. Bukan karena kehebatan dari kami. Tetapi daripada-Mu ya Tuhan. Anugerah, kasih karunia-Mu atas hidup kami. Engkau menjadikan kami sebagai pribadi yang dikasihi. Supaya hidup kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Dan karenanya Tuhan, kami memohon hati yang selalu haus dan rindu akan Engkau, untuk berdiam di dalam hadirat-Mu, Engkau curahkan dalam hidup kami. Engkau berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menanggalkan semua ketertarikan dan keterikatan kepada apapun dan siapapun. Engkau menolong kami untuk kami mengutamakan Engkau lebih daripada segalanya. Karena Engkau adalah pribadi yang telah mengasihi kami. Dan bagian kami saat ini adalah mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Terus Engkau taruh itu di akal budi kami dan Engkau tuliskan itu di dalam hati kami. Dan setiap hari itu menjadi rema dalam perjalanan kami. Melewati dunia yang gelap ini, firman Tuhan itulah menjadi terang bagi jalan kaki kami dan pelita bagi kaki kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Karena Tuhan masih mau berbicara kepada kami sampai detik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara, ingat bahwa kasih Yesus melimpah di dalam hidup kita. Dia Allah yang memberikan hidupnya bagi kita. Dia Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, salib-Nya sanggup memulihkan hidup kita. Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Yes, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Ingat bilur-Nya yang sembuh.
Mari kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya percaya Allah yang hidup telah memberikan kita dengan segala berkat rohani dari sorga di dalam Yesus Kristus. Dan karenanya mari kita arahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Allah yang hidup, yang selalu menyertai dan memberkati kita. Di dalam anugerah Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah demi langkah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.